Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Kita baca dulu ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah muliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Setelah di ayat tafsir Al-Fajr, ayat 11 sampai dengan 14 yang sudah kita baca dulu, yaitu orang-orang yang durhaka. Alladzina taghaw fil bilad, orang-orang yang durhaka yang berbuat sewenang-wenang di dalam negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negerinya itu, yaitu kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya yang sudah dibacakan. Kemudian maka Allah itu fasobba alaihim rabbuka sauto adab. Karena itu Tuhanmu menimpakan semeti adab kepada mereka, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Setelah Allah menimpakan adab, menyampaikan ayat kepada Rasulullah SAW, bagaimana diadabnya orang-orang yang durhaka. Kemudian di ayat ke-15 dan 16 ini adalah sebagai ujian kepada manusia. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan makna dari ayat tersebut. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah mencela dan menegur manusia atas keyakinannya yang keliru, yaitu mengira bahwa jika Allah melapangkan rezekinya sebagai bentuk ujian,
maka itu berarti Allah sedang memuliakannya. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya itu adalah bentuk ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat tadi surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Kemudian dikuatkan dengan surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmali wabanin. Apakah mereka mengira bahwa kami memberi harta dan anak-anak kepada mereka? Nusari ulahum fil khairati, berarti kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Bala yash'urun, sebenarnya mereka tidak sadar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberikannya harta yang melimpah, anak-anak, kemudian itu adalah satu kebaikan yang disegerakan. Tidak, kata Allah. Bahkan mereka itu tidak sadar. Demikian pula dalam ayat lain dikuatkan lagi dengan firman Allah tentang sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir disebutkan dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahirnya dari kehidupan dunia, orang-orang kafir itu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Mereka lalai, tidak iman terhadap akhirat. Sifat orang-orang kafir. Wal khulasatu, kesimpulannya, annal gina, kekayaan, wasarwata, dan harta, awil jaha, atau kedudukan, wasultota, dan kekuasaan, laisa dalilan ala ridhollahi anil abdi, bukanlah tanda keriduan Allah terhadap seorang hamba. Li'anna dzalika la qimata lahu indallahi ta'ala, karena semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kekayaan, harta, kedudukan, kekuasaan, itu bukan seolah-olah seperti hanya keriduan dari Allah semata. Kepada hamba itu semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dijelaskan sisi sebaliknya, yaitu bahwa kemiskinan dan kesempitan rezeki bukanlah tanda kemurkaan Allah terhadap seorang hamba. Allah berfirman, yaitu wa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila dia mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Tuhanku menghinakanku. Artinya, apabila Allah mengujinya dengan kemiskinan dan kesempitan rezeki, lalu Allah tidak melapangkan baginya rezeki, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku dan merendahkanku.
Ini juga merupakan kesalahan karena tidak pantas ia beranggapan bahwa itu merupakan bentuk penghinaan dan perendahan dirinya. Jadi kalau diberi harta kekayaan, kemudian dia dengan sombongnya merasa bahwa dia sedang diberi kemuliaan oleh Allah. Itu adalah satu kesalahan. Kemudian apabila ditimpa kesulitan, dia begitu jelek sangka, artinya suudon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sedang menghinakan kepada dirinya. Manusia keliru dalam kedua keadaan tersebut. Sebab keluasan rezeki bukan berarti seseorang memang pantas mendapatkannya. Buktinya kita dapat menyaksikan kekayaan orang-orang kafir dan para pelaku maksiat. Bagaimana melihat kekayaan yang melimpah orang-orang kafir dan para pelaku maksiat, itu diberikan oleh Allah kekayaan. Begitu pula kesempitan rezeki bukan berarti seseorang tidak pantas mendapat kelapangan. Buktinya kita melihat kemiskinan sebagian para nabi, orang-orang yang beriman, orang-orang mulia, para solihin, dan para ulama. Nah, maka penjelasan di dalam tafsir Al-Munir juz 30 ayat juz 30 halaman 231, wal karomatu indallahi litoi ilmu wafaki li amalil akhirati. Tafsiran dari surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 di dalam tafsir Al-Munir juz 30 halaman 231 adalah wal karomatu indallahi litoi ilmu muwaffaqi li amalil akhirati. Kemuliaan di sisi Allah adalah bagi orang yang taat dan diberi taufik untuk beramal bagi akhirat. Itu adalah kemuliaan dari Allah itu. Wal ihanatu wal hidlanu indallahi lil asi ghairil muwaffaqi li taati wa amali ahlil jannati. Sebaliknya, kehinaan dan kegagalan di sisi Allah adalah bagi orang yang durhaka. Itu yang hina mah orang yang durhaka. Orang yang durhaka, yang tidak diberi taufik untuk taat dan mengerjakan amal orang-orang surga. Tidak diberi taufik oleh Allah. Tidak diberi hidayah oleh Allah itu untuk mengerjakan amal-amal orang surga, orang-orang surga. Walaisat sa'atud dunya karomatan warifatan. Maka keluasan dunia, begitu leluasanya diberi dunia, bukanlah bentuk kemuliaan dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Waladikuha ihanatan wa madallatan, dan kesempitan dunia bukanlah bentuk penghinaan dan kerendahan. Wa innamal gina ikhtibarun lil goniyyi hal yashkuru, kekayaan hanyalah ujian. Apakah si kaya akan bersyukur? Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan bersyukur? Wal fakru ikhtibarun lahu hal yasbiru, dan kemiskinan juga ujian. Apakah si miskin akan bersobar? Tafsiran dari tafsir Al-Munir, tafsiran mengenai mengenai ayat 15 dan 16. Al-Munir juz 30 halaman 231.
Ucapan manusia dalam kedua keadaan itu, yaitu ujian yang diberikan, kekayaan, yaitu ketika diberi rezeki maupun ketika ditimpa kesempitan, adalah ucapan yang tercela. Ucapan yang tercela tadi menyatakan dengan Robbi Akromani, karena dia sedang dalam diberi kekayaan. Kemudian ucapan yang keduanya Robbi Ahanan. Ucapan itu menunjukkan buruknya cara berpikir, sempitnya pandangan, dan tertutupnya mata hati. Ketika berada dalam kondisi pemberian dan kelapangan rezeki, ia berbangga diri dan menyombongkan diri. Lalu berprasangka bahwa segala nikmat itu memang pantas ia dapatkan dan layak baginya, layak untuk mendapatkan kekayaan itu. Bukan berasal dari karunia dan anugerah Allah Ta'ala. Seolah-olah ia berkata seperti yang pernah dikatakan oleh Korun. Yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Si Korun teh. Sesungguhnya aku diberi kekayaan ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Oh, ini adalah hasil ilmuku, hasil kepandaianku, kata si Korun itu. Kemudian al-ayah bisa diteruskan ibu-ibu di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Itu pernyataan si Korun, kekayaan yang begitu melimpahnya itu yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengaku adalah dengan ilmunya sendiri, bukan dari Allah, kata si Korun. Sebaliknya ketika berada dalam kondisi kekurangan dan sempit rezeki, ia menjadi gelisah dan tidak rela terhadap takdir serta ketentuan Allah. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu sebenarnya adalah karunia yang Allah anugerahkan untuk menguji apakah ia bersyukur atau kufur. Begitu pula sempitnya rezeki yang dialaminya bukanlah bentuk penghinaan, tetapi justru ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dikuatkan, yaitu mengenai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Keburukan, kebaikan dari Allah itu sebagai fitnatan, sebagai cobaan. Wa ilayna turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Akan kembali pada mulih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini, fa'ammal insanu, adalah manusia secara umum, karena mereka tidak menyadari bahwa kebaikan yang mereka terima maupun keburukan yang mereka alami di dunia ini tidak lain hanyalah ujian dan cobaan, dan bahwa seluruh dunia ini tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Masya Allah. Seluruh isi alam dunia ini, segala macam kekayaannya di muka bumi ini, di alam dunia ini, ternyata tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Itu menurut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti, tidak berguna.
Allah Ta'ala dalam ayat tersebut hanya menyebutkan tentang disempitkannya rezeki sebagai lawan dari kenikmatan. Faqadara alaihi rizqahu. Tanpa menyebutkan penyakit di sini atau musibah lainnya. Di ayat ini tidak disebutkan, tapi diluaskan rezeki dan disempitkan. Untuk menunjukkan bahwa manusia menganggap dunia ini sebagai surga. Kata manusia itu bahwa dunia ini sebagai surga. Dan puncak cita-cita mereka adalah dunia. Mereka tidak memikirkan apapun selain harta. Hanya harta saja yang terpikirkannya. Dan kesedihan mereka pun hanya karena urusan harta. Mereka pun bersedih hanya karena urusan harta. Ukuran yang mereka gunakan untuk menilai derajat manusia adalah berdasarkan harta yang dimiliki. Di dalam tafsir Al-Wasit, juz 15 halaman 390 mengenai tafsiran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan pelajaran atau faidah dari ayat ini. Manusia sering salah dalam memahami keadaan kaya dan miskin. Kekayaan dan kelapangan rezeki bukan bukti kemuliaan, keutamaan, atau pemilihan Allah. Atau Allah memilihnya ya, kepada orang itu dipilih oleh Allah. Bukan itu. Sebaliknya, kemiskinan bukanlah bukti penghinaan atau perendahan. Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari banyak atau sedikitnya bagian dunia yang dimiliki seseorang. Tetapi kemuliaan itu terletak pada ketika Allah memuliakan seorang hamba dengan memberinya taufik untuk taat dan amal soleh yang mengarah pada kebahagiaan akhirat. Itulah kemuliaan dari Allah. Jika Allah melampangkan dunia baginya, maka ia memuji dan bersyukur kepadanya. Jika orang itu diberi oleh Allah, Allah itu melapangkan urusan dunianya, dia itu orang yang takwa, kemudian hartanya pun begitu melimpah, maka ia memuji dan bersyukur kepadanya. Nabi Sulaiman, Masya Allah, yang diberikan oleh Allah harta kekayaan. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan dari hambanya selain ketaatan. Yang diinginkan oleh Allah itu mau menjadi orang kaya atau miskin, hanya yang diinginkan oleh Allah itu untuk ketaatan kepada Allah dan usaha menuju akhirat dan usaha beramal untuk menuju kebahagiaan akhirat, beramal soleh. Sedangkan manusia lebih memilih dunia yang segera, yang dekat, yang sebentar, yang akan ditinggalkan. Kebanyakan manusia itu memilihnya hanya dunia dan hanya peduli pada apa yang menyenangkan dan menyedapkan hawa nafsunya di dunia ini. Di dalam tafsir Al-Munir juz 30 halaman 234. Ibu-ibu jamaah para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebaikan dari Allah. Tanda Allah memberikan kebaikan. Dari sahabat Muawiyah qala, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Dari Muawiyah, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pakihkan dia terhadap agama. Paham terhadap agama, melaksanakan agama Allah dengan begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakih, Allah akan mempakihkan. Kebaikan dari Allah itu pakih dalam urusan agama, terhadap agama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 69. Kemudian tanda kebaikan dari Allah juga. Dari sahabat Suhaib, an Suhaibin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakaro fakana khairan lahu wa in asobathu dorra'u sobaro fakana khairan lahu. Dari sahabat Suhaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Urusan-urusan orang yang beriman itu mengagumkan, kata Rasulullah. Ajaban, mengagumkan. Hadis yang begitu populer, sering kita menyampaikannya, sering kita menyimaknya. Ajaban, li amril mu'mini. Sungguh mengagumkan, kata Rasulullah SAW, urusan orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Sesungguhnya semua perihalnya baik. Dan itu tidak dimiliki seseorang, tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Yang semuanya urusannya baik itu hanya orang mukmin, kata Rasulullah. Tidak dimiliki oleh orang lain, hanya oleh orang mukmin. In asobatu, bagaimana orang mukmin itu? In asobatu sarra'u syakaro. Bila tertimpa kesenangan, diberi kesenangan, ia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Fakana khairan lahu, baik baginya. Wa in asobathu dorra'u sobaro, fakana khairan lahu. Dan bila tertimpa musibah, ia bersobar. Dan sobar itu baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian tanda kebaikan dari Allah, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, dikehendaki oleh Allah kebaikan, yusib minhu, maka dia Allah akan mengujinya, akan diujinya oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5213. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman bila sakit, alhamdulillah, ini adalah kebaikan dari Allah. Semoga lulus ujian. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata sahabat Anas tentang tanda kebaikan dari Allah. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Paman rodiya falahur ridho. Wa man sakhito falahus sakhotu.
Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya balasan sebanding dengan besarnya ujian. Inna idomal jazai ma'a idomil balai. Ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu pahalanya pun begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka dia Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dari ujian itu, ridho kepada Allah itu, falahur ridho, maka baginya keridoan Allah. Allah pun akan ridho kepadanya. Sebaliknya, waman sakhito falahus sakhotu. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Al-Hidayah, untuk terakhirnya dari A. Hasan, ya, tafsir Al-Hidayah menafsirkan dua ayat ini. Maksudnya, manusia itu kalau dapat nikmat dari Tuhannya, yaitu kalau Tuhannya beri kekuatan, kemegahan, kebesaran, kekayaan, dan sebagainya, sepatutnya ia mengucapkan syukur kepada Tuhannya atas pemberian itu, sambil menggunakan dan mendermakannya di jalan yang diperintah dan diridhoi oleh Tuhannya. Dan jangan sekali-kali ia gunakan nikmat itu pada mendurhakakan Allah dan membuat rusuh di muka bumi. Sepatutnya begitu. Tetapi umumnya manusia, kalau Tuhannya beri kemuliaan dan nikmat, maka hanya ia ucapkan dengan lidahnya. Tuhanku telah beri kemuliaan kepadaku. Padahal tidak ia gunakan nikmat-nikmat itu di tempat-tempat yang diperintah dan yang disukai oleh Tuhannya. Dan apabila Tuhan kurangkan rezekinya, atau beri dia kesusahan, maka di waktu itu ia berkata, Tuhanku telah hinakan daku. Padahal ia tidak perhatikan bahwa kekurangan dan bahaya atas dirinya itu datang kepadanya lantaran perbuatannya sendiri. Pelajaran yang kita dapat dari ayat itu, kalau Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, maupun ilmu, kekayaan, kekuatan, kemegahan, kebesaran, atau lainnya, hendaklah kita mengucapkan syukur dengan lidah dan menerima kasih dengan anggota kita, yaitu kita gunakan pemberian itu di tempat yang diridhoinya. Kalau kita dapat kesusahan, jangan kita berkeluh kesah dan menyebut-nyebut bahwa Allah Ta'ala telah beri kesusahan kepadaku. Tetapi hendaklah kita perhatikan, adakah yang demikian itu daripada kesalahan kita sendiri? Lantaran tidak menggunakan nikmat-nikmat pemberian Allah sebagaimana mestinya, atau tidak? Kalau tidak, hendaklah kita percaya bahwa hal itu satu percobaan, ujian dari Allah atas kita. Dan hendaklah kita terima dengan sabar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.